Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Awalia. Saya adalah seorang guru SD Negeri 1 Panguragan Wetan. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024, kelas K2 PAIF di LPTK UIN Wali Songo, Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Ketuanya nanti ke depan akan Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Baca doa mulai. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ibu mau absen dulu ya. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Rizky. Rizky yang tidak berangkat ya? Iya. Ya, Rizky. Atau itu mana dekat, Bu? Mau sakit? Enggak tahu. Iya. Yuk. Semoga Rizky cepat sembuh. Kalau Rizky sakit berarti kita harus menengok ya. Kita juga kalau sakit nanti ditengok sama teman. Mau kan kalau sakit ditengok sama teman ya? Iya. Jadi doakan Rizky semoga cepat sembuh. Semoga Rizky cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran ibu ya. Amin amin ya robbal alamin. Mulai pelajaran kita baca surat-surat pendek. Pertama surat Al-Falaq dan surat Al-Ikhlas.
Garuda Pancasila. Garuda pelajaran hari ini Ibu tentang rukun iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat itu rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang kedua. Malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa? 10. Coba kita sebutkan malaikat apa saja. Membacakan tujuan pembelajaran. Bisa dilihat? Bisa. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memahami dan menginternalisasi makna iman kepada malaikat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Peserta didik mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu menghasilkan karya berupa kolase atau gambar yang menggambarkan tugas-tugas malaikat. Bisa dipahami? Bisa. Sebelum kita memulai materi, biar semangat kita tunggu dulu ya. Iya. Semangat. Ibu akan menjelaskan tentang malaikat. Malaikat itu apa ya? Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Malaikat adalah makhluk gaib ya. Jadi dari nur atau cahaya. Malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Dan tugas-tugasnya malaikat. Malaikat Jibril tugasnya apa? Memberikan wahyu. Malaikat Mikail tugasnya membagi rezeki. Malaikat Israfil tugasnya mencabut nyawa.
sebagai seorang pemuda yang takutan. Sekarang kita menonton video pembelajaran dan kalian simak video tersebut. Apa makna dari video tersebut ya? Kita tonton ya videonya ya. Mencuri gimana? Oh, kalau mencuri itu nanti dicatat malaikat. Malaikat yang tugasnya mencatat amal buruk malaikat siapa? Malaikat hati. Betul ya? Itu tugasnya malaikat hati. Di kehidupan sehari-hari serta di lingkungan kita ada orang yang meninggal dunia, nanti di dalam kubur itu akan ditanyai sama malaikat munkar misalkan lagi kita sedang ada di supermarket, ada orang yang mencuri, nanti dicatat malaikat hati. Di jalan ada orang pengemis, kita kasih uang ke pengemis, tapi nanti kita dicatat malaikat trofi. Tugasnya mencatat amal baik. Kalau yang jelek tugasnya malaikat hati mencatat amal buruk. Terus ada hujan itu adalah rahmat dari Allah. Tugasnya siapa yang menurunkan hujan? Malaikat Mikail. Ya, kalau dunia ini kiamat, nanti siapa yang bertugas untuk meniup trompet? Malaikat Israfil. Kita akan kasih contoh. Ini contoh
baris. Tepuk tangannya. Kelompok dua bagi di depan. Tugas malaikat dalam kegiatan sehari-hari. Malaikat mungkar nakir, contoh mengajarkan anak belajar, berkata jujur, berbuat baik karena nanti bertanggung jawabkan. Malaikat rakib, aktif, contoh membantu teman menjaga kebersihan. Ya, betul sekali. Tepuk tangannya. Kelompok tiga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh kaitan dalam kehidupan sehari-hari. Belajar Al-Quran setiap hari untuk mengenai diri. Anak yang baik bisa mengaji dengan bantu orang tua. Dua, malaikat nikahin. Contohnya, syukur mempunyai uang untuk beli makan dan minum, tidak membuang-buang makanan. Tiga, malaikat Israfil. Contohnya, mengingat hari kiamat. Tiga, tadi mengajak anak melakukan hal baik. Ya. Ya, kita tepuk tangannya. Ya. Dari hasil diskusi yang tadi, Ibu dapat simpulkan kehidupan sehari-hari tadi tentang malaikat Robi. Tugasnya mencatat amal baik, seperti menyeberangkan orang di jalan. Dengan malaikat. Dari hasil diskusi yang tadi, Ibu dapat simpulkan dalam kehidupan sehari-hari dari tentang malaikat Robi. Malaikat Robi seperti kita menyeberang orang di jalan, menolong orang nyeberang di jalan. Itu tugasnya malaikat Robi. Tugasnya mencatat amal baik. Malaikat Ati mencatat amal buruk. Malaikat Mali. Nah, selanjutnya Ibu akan merefleksikan hasil dari diskusi tersebut. Apa pelajaran penting yang kalian dapat
wabarakatuh.